Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas IPII 4B akan menjelaskan tentang perawatan dan penyiangan koleksi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Dewi Iklima, Lufi Lutfiah, Surohotun Ulin Nasihah, Tiara Melinda, Anggun Fatma Prisna Gustin, Maulana Ihsan Umardi, Eka Maya Kusnia, Dewi Sarafina, dan Kuludul Janan Wahidatul Ula. Adapun bagian dari perawatan koleksi meliputi 1. Pengertian, 2. Tujuan dan fungsi perawatan, 3. Manfaat perawatan koleksi, 4. Faktor penyebab kerusakan koleksi, 5. Pencegahan, 6. Perbaikan dan pelestarian, dan 7. Kendala dalam perawatan. Pengertian perawatan koleksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001-935, perawatan berarti proses, cara, perbuatan merawat, pemeliharaan, penyelenggaraan. Jadi, perawatan bahan pustaka berarti cara merawat dan memelihara bahan pustaka. Sedangkan bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dirawat dan dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Ada beberapa kata yang bertalian perawatan dan pelestarian, yaitu preservasi dan konservasi. Konservasi berarti perlindungan dan pengawetan, sedangkan preservasi berarti pemeliharaan, penjagaan, dan pengawetan. Tujuan pemeliharaan dan perawatan koleksi atau bahan perpustakaan: A. Menyelamatkan nilai informasi, B. Menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen, C. Mengatasi kendala kekurangan ruang, D. Mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi, E. Menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka, F. Mencegah koleksi perpustakaan dari kerusakan akibat penggunaan yang keliru oleh mahasiswa. Fungsi perawatan koleksi. Adapun fungsi perawatan koleksi meliputi A. Fungsi melindungi. Bahan pustaka dilindungi dari manusia, serangga-serangga, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. Dengan pelestarian yang baik, serangga dan binatang kecil tidak akan menyentuh dokumen. B. Fungsi pengawetan. Dengan dirawat dengan baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, lama dipakai, dan diharapkan lebih banyak pembaca dapat mempergunakan bahan pustaka tersebut. C. Fungsi kesehatan. Dengan melestarikan yang baik, bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sumber dan sarang dari berbagai penyakit, sehingga pemakai maupun pustakawan menjadi tetap sehat, pembaca lebih bergairah membaca dan memakai perpustakaan. D. Fungsi pendidikan. Pemakai dan pustakawan sendiri harus belajar bagaimana memakai dan merawat dokumen. Mereka harus menjaga disiplin, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, tidak mengotori perpustakaan, mendidik pemakai dan pustakawan sendiri untuk berdisiplin tinggi dan menghargai kebersihan. E. Fungsi kesabaran. Fungsi ini menguji pustakawan untuk bersikap lebih sabar dengan cara menambah buku berlubang, membersihkan kotoran binatang kecil, dan tahi buku dengan baik. F. Fungsi sosial. Kegiatan ini sangat membutuhkan keterlibatan dari orang lain, seperti para pengunjung dan pustakawan. G. Fungsi ekonomi. Dengan pelestarian dan perawatan yang baik, dapat meminimalisasi atau menghemat biaya pengadaan bahan pustaka. H. Fungsi keindahan. Penyusunan bahan pustaka yang rapi dan indah tentunya membuat perpustakaan terlihat indah dan nyaman, serta dapat menambah daya tarik para pengunjung. Manfaat pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. Beberapa di antaranya meliputi A. Memelihara bahan pustaka yang ada di perpustakaan, B. Mengelola perlengkapan perpustakaan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, dan inventarisasi, C. Melestarikan bahan pustaka dari hal-hal yang dapat merusak bahan pustaka, D. Melindungi bahan pustaka dari penyebab kerusakan bahan pustaka tersebut agar tetap dan lestari.
faktor penyebab kerusakan koleksi. Adapun faktor penyebab kerusakan koleksi diantaranya faktor internal, permasalahan dari bahan kertas itu sendiri. Kertas tersusun dari senyawa kimia yang lambat laun akan terurai karena tinggi rendahnya suhu maupun kuat lemahnya cahaya yang menerpa koleksi. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis, sehingga semakin cepat hidrolisisnya, maka semakin cepat pula terjadinya pelapukan pada kertas. 2. Faktor eksternal. Faktor biota. Semua jenis serangga dan juga binatang pengerat dapat merusak koleksi. Binatang pengerat merusak koleksi karena kertas akan dimakan dan dipakai untuk membuat sarang. Selain meninggalkan kotoran yang menyebabkan kertas menjadi kotor, juga memakan serat bahan organik sehingga bagian kertas menjadi berlubang atau hilang. Kondisi ini termasuk parah karena kerusakan koleksinya tidak dapat dikembalikan seperti kondisi semula. B. Faktor fisika. Debu dapat masuk dengan mudah ke dalam ruang perpustakaan melalui pintu, jendela, atau lubang-lubang angin perpustakaan. Debu yang melekat pada kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meninggikan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Suhu dan kelembapan udara. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kertas menjadi rapuh, warna menjadi kuning. Kerusakan kertas yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perekat pada jilitan buku menjadi kering dan longgar. Cahaya kertas yang terkena cahaya langsung akan mudah rusak, berubah warnanya menjadi kuning dan rapuh. Kerusakan yang terjadi karena pengaruh sinar ultraviolet, sinar matahari, adalah memudarnya tulisan. Untuk menghindari kerusakan, hendaknya perpustakaan menggunakan kain gorden sehingga panas atau sinar matahari yang masuk ke perpustakaan bisa diatur. Faktor kimia. Kertas akan dapat bersifat asam karena pengaruh asam yang berasal dari berbagai sumber, antara lain asam yang telah ada sejak kertas itu diproduksi. Pada saat pembuatan bubur kertas, biasanya menggunakan bahan kimia untuk menghancurkan kayu dan memutihkan bubur kertas. Bahan-bahan itu meninggalkan residu yang bersifat kertas, kadang-kadang masih mengandung lignon yang bersifat asam. Asam kertas dihasilkan oleh reaksi fotokimia pada serat selulosa oleh pengaruh sinar ultraviolet. Asam yang diserap oleh kertas dari lingkungannya seperti gas-gas pencemar udara, dari perekat dan asam yang terdapat dalam karton atau kertas yang digunakan untuk sampul. D. Faktor manusia. Manusia, baik petugas perpustakaan maupun pembaca, dapat merupakan faktor perusak yang hebat. Kadang tanpa sengaja atau tidak sengaja pengguna membuat lipatan sebagai tanda batas baca atau melipat buku ke belakang sehingga perekat buku lepas dan lembaran-lembaran buku akan terpisah dari jilidnya. E. Faktor bencana alam. Kebakaran atau banjir misalnya merupakan bencana yang bisa tiba-tiba terjadi. Kewaspadaan dan kesiapan penting, sehingga diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi resiko kerusakan apabila benar-benar terjadi. Misalnya menyiapkan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan. Pencegahan kerusakan koleksi. Cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. A. Membuat peraturan tertulis. Hendaknya pustakawan membuat peraturan tertulis bagaimana cara menggunakan bahan pustaka, cara memperoleh buku, cara mengambil buku. B. Mengadakan kontrol yang ketat pada pengembalian buku, apakah membaca membuat kerusakan atau mengotori buku. C. Memberikan sanksi. Memberikan sanksi berupa denda kepada peminjam yang menyebabkan buku rusak, tujuannya untuk membuat si perusak jera. D. Secara periodik perlu diadakan pemeriksaan keutuhan bahan pustaka, hendaknya dipasang peraturan penggunaan perpustakaan. Cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh serangga. A. Penyemprotan dengan insektisida. B. Penggunaan gas beracun. Cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh jamur. Memeriksa kertas dan buku secara berkala. Tindakan yang preventif untuk mencegah tumbuhnya jamur dan berkembang biaknya insekta adalah memeriksa kertas dan buku secara berkala. Membersihkan tempat penyimpanan. Menurunkan kelembapan udara dan buku-buku tidak boleh disusun terlalu rapat pada rak karena menghalangi sirkulasi udara untuk mencegah menularnya jamur atau insekta yang datang dari luar. Sebaiknya
Buku-buku yang baru dibeli diterima dari pihak lain difumigasi terlebih dahulu sebelum disimpan bersama-sama dengan buku-buku yang lain. Perbaikan koleksi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Bleaching, memutihkan. B. Leaf casting, membalut lembaran. C. Mending, menambal secara manual. D. Laminasi. E. Enkapitulasi. F. Penyimpanan dan pemeliharaan alat. G. Penjilitan. Kegiatan pelestarian kandungan informasi. 1. Fotokopi. Fotokopi. Kegiatan fotokopi ini dilakukan hanya bila tidak tersedia bentuk mikro, digital, dan terbatasnya alat baca. 2. Fotografi. Fotografi. Kegiatan fotografi ini merupakan teknik pembuatan gambar tetap dengan menggunakan cahaya. 3. Digital. Digital image digital adalah fotografi elektronik yang di-scan dari bahan pustaka. 4. Bentuk mikro. Bentuk mikro. Mikrofilm ini dapat disimpan dalam kotak yang sesuai dan ruangan. Kendala dalam perawatan dan pelestarian bahan pustaka. 1. Kurangnya tenaga pekerja pelestarian yang ada di Indonesia. 2. Banyaknya pemimpin dan pemegang kebijakan belum pernah memahami tentang kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka. 3. Praktik yang selama ini yang dilakukan di Indonesia masih banyak yang salah. 4. Berbagai bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan tercetak dengan mutu kertas yang kurang baik atau buruk mutunya namun tinggi nilai sejarahnya. 5. Ruang perpustakaan yang tidak dirancang atau tidak didesain sesuai dengan keperluan pelestarian dan perawatan bahan pustaka. 6. Belum adanya kebijakan pelestarian nasional. Penyiangan koleksi. Beberapa hal penyiangan koleksi meliputi pengertian, prosedur, tujuan, manfaat, kriteria, langkah-langkah, dan kendala. Pengertian penyiangan koleksi. Penyiangan adalah pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka perpustakaan yang dinilai tidak bermanfaat lagi bagi perpustakaan. Penyiangan adalah suatu praktek yang dilakukan oleh menarik koleksi atau mengirim koleksi yang berlebihan kopi, serta jarang digunakan di mana tingkat pemakaiannya sangat rendah guna diganti bahan pustaka yang baru. Penyiangan koleksi yaitu proses seleksi dan penarikan koleksi dari perpustakaan karena suatu keperluan tertentu, karena tidak bermanfaat lagi bagi pengguna perpustakaan yang bersangkutan atau terjadi perubahan subjek untuk bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi atau bahkan karena sangat dibutuhkan oleh perpustakaan yang lain. Prosedur penyiangan koleksi. 1. Pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi. 2. Pustakawan menyusun daftar koleksi yang akan dikeluarkan dari rak. 3. Buku-buku yang akan dikeluarkan dari rak buku, kartu-kartunya dikeluarkan dari buku yang bersangkutan, dan kartu katalognya ditarik dari laci atau jajaran katalog. 4. Buku-buku yang dikeluarkan diberi tanda dikeluarkan dari koleksi perpustakaan sebagai bukti bahwa buku tersebut bukan lagi milik perpustakaan. 5. Apabila bahan pustaka tersebut masih layak untuk digunakan, dapat disisihkan untuk bahan penukaran atau hadiah. 6. Jika bahan pustaka masih banyak dicari dan digunakan oleh pemakai, maka buku tersebut hanya disimpan di gudang saja atau wedding stock. 7. Untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan hendaknya memperhatikan peraturan yang berlaku. Tujuan penyiangan koleksi. Adapun tujuan dalam penyiangan koleksi meliputi A. Memperoleh tambahan tempat shelf space. Masalah ruang yang terbatas dalam pemustaka, sementara jumlah koleksi buku terus bertambah dari waktu ke waktu. Makanya solusi yang tepat yaitu dengan adanya penyiangan dari tambahan tempat shelf space yang diisi oleh koleksi yang baru. B. Agar koleksi lebih relevan, akurat, menarik, dan up to date. Tujuan penyiangan bahan pustaka yang kedua sudah pasti bertujuan untuk memperbarui koleksi bahan pustaka.
Penting sekali memperbarui koleksi bahan pustaka agar tetap up to date, relevan sesuai dengan zaman sekarang yang masih berjalan dan lebih akurat. 3. Memberikan kemudahan pada pemakai koleksi. Tujuan penyayangan ketiga yaitu memberikan kemudahan pada pemakai koleksi mencari buku-buku atau koleksi yang up to date. Umumnya, para pencari referensi adalah mereka yang memang suka membaca atau dalam keperluan mengerjakan tugas dan melakukan penelitian. D. Mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Tantangan seorang pustakawan adalah bagaimana agar bisa mengelola koleksi bahan pustaka agar lebih efektif dan efisien. Banyak pemustaka yang malas datang ke perpustakaan hanya karena penataan koleksi yang kurang efektif dan efisien. Ketika bahan pustaka tidak dikelola secara efektif dan efisien, sebenarnya mereka pun juga kesulitan saat melakukan pencatatan koleksi yang ada. 5. Menyamatkan nilai fisik dokumen. Penyiangan bahan pustaka ini juga membantu dalam rangka menyamakan nilai fisik dokumen. Manfaat penyiangan koleksi. Ada 6 manfaat penyiangan koleksi. Di antaranya, ruangan dan rak tersedia lebih banyak. Biaya penyediaan ruangan dan rak tidak boleh rendah dan tidak boleh tinggi. Staf perpustakaan tidak perlu mengisi rak bawah atau buku tumpukan di atas tumpukan. Praktek yang paling sederhana contohnya, ruangan rak tidak boleh lebih dari 80% penuh atau 75% lebih baik dalam penggunaan ruang di perpustakaan. Menghemat waktu bagi pustakawan. Rak-rak penuh dengan buku yang rusak memerlukan waktu untuk memeriksa tanda-tanda yang tak terbaca. Penggunaan yang mencari buku tertentu dan memilah-milah buku yang jelas tidak diinginkan dan mencoba mengesampingkan hal yang terjadi. Jasa konsultasi juga harus teliti dalam item yang usang untuk menemukan informasi yang benar. Membuat koleksi lebih menarik dengan mengganti buku yang rusak tercoreng dengan sampulan yang diperbarui. Sirkulasi dapat ditingkatkan dengan banyak membuat rak terlihat ramah dan menarik. Meningkatkan reputasi perpustakaan. Penyiangan juga termasuk untuk kehandalan dan kemutahiran dan membangun kepercayaan publik. Untuk banyak pengguna, khususnya orang-orang muda, fakta bahwa perpustakaan meminjamkan buku memiliki otoritas untuk itu. Mengetahui kebutuhan koleksi. Metode CRU memberikan hasil pemeriksaan berkelanjutan tentang perlunya memperbaiki atau menjilid kembali untuk buku hilang atau dicuri yang membutuhkan pengganti. Mendapat masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi informasi. CRU atau Continuing Review, Evaluation, and Weeding membuat bentuk koleksi jelas. CRU membantu pustakawan dan tujuan dari setiap tugas dalam kaitannya dengan penggunaan dan koleksi perpustakaan dalam memberikan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Kriteria penyiangan koleksi meliputi 1. Subjek tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. 2. Bahan pustaka yang sudah usang isinya. 3. Edisi terbaru sudah ada sehingga yang lama dapat dikeluarkan dari koleksi. 4. Bahan pustaka yang sudah terlalu rusak dan tidak diperbaiki lagi. 5. Bahan pustaka yang isinya tidak lengkap lagi dan tidak dapat diusahakan gantinya. 6. Bahan pustaka yang jumlah duplikatnya banyak tetapi frekuensi pemakaiannya rendah. 7. Bahan pustaka terlarang. 8. Hadiah yang diperoleh tanpa diminta dan memang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. 9. Bahan pustaka yang tidak digunakan lagi dan tidak dibutuhkan. Langkah penyiangan. Pustakawan menarik koleksi bahan pustakanya, peninjauan bahan pustaka, pengiriman bahan pustaka ke bagian pengolahan. Koleksi yang disiangi dikembalikan ke supervisor bagian yang sesuai. Catatan, perpustakaan memiliki aturan sendiri-sendiri dalam proses penyiangan koleksi. Kendala penyiangan koleksi.
Adanya rasa bangga terhadap koleksi bahan pustaka seperti rasa tidak rela membuang koleksi. Hambatan psikologis seperti adanya perasaan tidak membuang bahan pustaka. Masih ada anggapan bahwa mutu perpustakaan tergantung dengan banyaknya koleksi di perpustakaan, tanpa memperdulikan kondisi bahan pustaka. Jumlah koleksi dianggap akan menunjukkan kehebatan perpustakaan tanpa memperhatikan kondisi dan relevansi bahan pustaka tersebut dengan tujuan perpustakaan. Adanya pendapat bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep pembangunan koleksi. Masih adanya prosedur penyiangan yang rumit, karena setiap pengeluaran barang harus dilakukan melalui prosedur yang membutuhkan waktu lama dan terkesan rumit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dalam komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.